Siapapun yang tidak bersedekah, maka seperti mesin tanpa oli. Mesin tanpa oli. Sulit bergerak, sulit berjalan, gitu. Makanya apa? Sedekah tidak dianjurkan hanya kepada orang kaya saja. Termasuk kepada orang miskin pun silakan kemudian bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya berharap pada kesempatan kali ini kita diberikan karunia terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa komitmen atau ditanamkannya komitmen yang kokoh untuk tetap berada di Shiratal Mustaqim, berada di jalan yang lurus, jalan di mana talinya, ujungnya, awalnya dari bumi, kemudian ujungnya sampai surga. Dan itulah Al-Quranul Karim, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk agar hidup manusia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu maka pada kesempatan kali ini kita akan kaji sekelumit tentang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tema sedekah, dalam tema besar sedekah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan kasih judul pada kesempatan kali ini. Judulnya adalah sedekah ibarat oli dalam mesin. Jadi sedekah itu ibarat oli dalam mesin. Semoga bermanfaat, dan khusus untuk para subscriber yang sudah subscribe YouTube kami, yaitu Mahdi Asma, saya ucapkan selamat. Semoga peranan Anda mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda hanya sekali mensubscribe, tapi satu saat justru dengan itu maka akan lahir karya-karya yang bagus, dan itu menjadi amal jariah untuk Anda sampai Allah mentakdirkan YouTube ini dicabut peranannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang YouTube kami Mahdi Asma masih ada, dan sepanjang orang masih ada yang mau mendengarkan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang ada dalam channel kami ini, maka insyaallah Anda berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ajak kaum muslimin memahami, dan saya permudah untuk memahaminya lebih dekat, lebih dalam, lebih luas, lebih rinci. Dan saya yakin sudah banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai yang menjelaskan tentang sedekah itu seperti apa dengan berbagai formatnya. Itu semua dilakukan dalam rangka apa? Meraih hati-hati yang terbaik, yang mungkin bisa diraih dengan jalan tertentu, maka bisa diraih dengan jalan yang lain. Allah mustahil tidak memberikan inspirasi kepada saya untuk menulis kata sedekah ibarat oli dalam mesin, kalau kemudian Allah sendiri tidak menempelkan dalam pikiran saya. Untuk itu maka yang ada dalam pikiran saya cantumkan di sini sebagai kemudian hasil dari keyakinan saya bahwa inilah Allah menyuruh saya untuk mengatakan bahwa sedekah ibarat oli dalam mesin. Dan insyaallah ini tidak ada bertentangan.
Saya akan bahas dalam subtema kecil. Yang pertama adalah mesin tanpa oli. Anda sudah tahu mesin tanpa oli? Anda sudah tahu mesin tanpa oli? Motor Anda, olinya kering, bocor, udah pasti, nggak bisa jalan. Bukan hanya nggak bisa jalan, tidak bisa hidup mesinnya. Bahkan jauh lebih dari itu, ketika dipaksakan untuk tetap di starter, gitu, baterai besar, terus starter, maka kemudian apa? Akan merusak mesin itu sendiri. Dan tentu, segala organ tubuh tidak berfungsi. Karena jika mesin rusak, sekalipun bodi bagus tetap saja tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena mesinnya tidak ada olinya. Tidak ada olinya. Saya belum tahu kalau kemudian nanti ada mesin tanpa oli, saya tidak paham seperti apa nanti. Yang pasti bahwasanya sepanjang pengetahuan saya ada oli yang memang membersamai mesin kemanapun, dimanapun adanya mesin. Karena memang inilah pelumas yang menemani mesin untuk terus bergerak dan bergerak. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah gambaran sedekah ibarat oli dalam mesin. Karena memang mesin tanpa oli itu pasti error. Ibarat kata bisa dikatakan bahwasannya siapapun yang tidak bersedekah maka seperti mesin tanpa oli. Mesin-mesin tanpa oli. Sulit bergerak, sulit berjalan, gitu. Makanya apa? Sedekah tidak dianjurkan hanya kepada orang kaya saja. Termasuk kepada orang miskin pun silakan kemudian bersedekah. Jika tidak sanggup dengan uang, maka dengan mengajar. Kalau tidak bisa mengajar, dengan memberikan informasi kepada orang lain. Kalaupun itu pun kemudian tidak sanggup untuk melakukannya, maka senyum Anda untuk sahabat Anda, untuk teman Anda, untuk diri Anda itu juga sedekah. Bahkan teman-teman yang barangkali sering dilupakan oleh kita semua, Anda sudah bersedekah jika di pagi hari setelah sholat subuh Anda kemudian mengingat teman-teman terdekat Anda, baik yang sedang punya masalah atau yang sedang tidak punya masalah, maka Anda mendoakan teman-teman Anda pada saat itu, maka Anda termasuk sedekah. Begitu kira-kira. Dan Masya Allah kita sudah tahu efeknya berbalik kepada kita, bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah untuk saudara-saudara kita kaum muslimin itu akan berbalik kepada kita. Seperti itu. Makanya sedekah ini luar biasa, mesti menjadi kebiasaan kaum muslimin. Dalam berbagai warna, dalam berbagai macam, dalam berbagai bentuk, apapun bentuknya. Seperti tadi sebagai kata-kata, punya uang dengan uang, punya pikiran dengan pikiran, punya senyuman dengan senyuman, punya kesempatan dengan kesempatan. Seperti itu. Menyapa teman dengan niat, kemudian menghibur teman, itu juga termasuk kemudian sedekah. Dan itu luar biasa, akan memudahkan urusan kita. Akan memudahkan urusan kita di dunia. Dan kita sudah tahu itu. Kita sudah pernah mendengarkan sebuah cerita, bagaimana ada orang yang bersedekah dengan cara yang paling unik, maka kemudian Allah menolongnya ketika pada saat kemudian dia mendapatkan sebuah kesulitan. Persoalan kemudian ada orang bisnis ditolong oleh Allah karena sedekahnya sudah tidak perlu kita ceritakan di sini, karena memang sudah terlalu banyak dan sangat banyak. Nah, seperti itu. Untuk itu maka silakan lakukan sedekah itu. Karena apa? Mesin tanpa oli, wassalam. Begitu maka bersedekahlah dalam segala keadaan, dalam segala kesempatan. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, sedekah adalah amalan andalan. Amalan andalan bagi orang yang ingin diberikan kemudahan oleh Allah, baik saat hidup di dunia atau juga di akhirat kelak. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kita diberikan satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Dalam surat Al-Munafiqun kita mengenal ayat itu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Kalimatnya sangat jelas, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah merintahkan wa anfiqu, maka hendaklah kalian berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari rizki-rizki yang kami berikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayatiya, datang ahadakum, kepada salah seorang dari kalian, al-mautu, yaitu kematian, yaitu al-mautu, kematian. Fayaqula, maka dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, jika sekiranya kau akhirkan, kau tunda, kau kembalikan aku ke dunia, maka sungguh gitu, fa saddaqa, maka waktu yang sebentar itu, maka wa saddaqa, maka sungguh aku akan apa? Bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang salih, yang selalu memperbaiki keadaan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dahsyatnya kemudian sedekah. Bahwa di akhirat kelak, segala urusan di akhirat kita akan diperlancar, dipermudah, kemudian dibantu dengan sedekah kita. Maka orang yang tidak bersedekah sungguh kemudian ingin pulang ke akhirat supaya bisa bersedekah, karena melihat teman-temannya, melihat orang-orang sekitarnya dimudahkan dalam kehidupannya, sampai kemudian menuju surganya, sehingga di akhirat tidak macet. Jangan sampai nanti kemudian macet di alam mahsyar gara-gara tidak rajin bersedekah. Untuk itu maka bersedekahlah, agar apa? Di akhirat kelak kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di dunia sudah jelas, banyak bukti, sudah banyak cerita, bahkan sudah banyak kemudian cerita para ulama tentang bagaimana orang yang bersedekah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali ada takdir di hari itu bahwa dia harusnya ketabrak mobil, tapi karena dia sebelum mengkol itu memberikan ke Pak Ogah 5.000, maka Allah mencegah tabrakan, gitu kan? Yang harusnya kemudian sakit pada hari itu karena di pagi hari dia sarapan dengan seseorang yang orang itu terlihat memang pas-pasan hidupnya, maka dia traktir makan, di sarapan itu, maka itu menjadi penyebab orang dia tidak terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, cerita itu tidak perlu saya ulang pada season kali ini, karena memang sudah menjadi sesuatu yang sudah luar biasa. Untuk itu maka muslimin rahimakumullah, biasakan bersedekah. Biasakan bersedekah. Biasakan mengeluarkan uang kita untuk orang lain, untuk orang lain. Bahkan kalau perlu, bangun sebuah tatanan berpikir bahwa sedekah menjadi salah satu pilar dari aktivitas kehidupan Anda, yang pilar tersebut dimanfaatkan dan kemudian atau diadakan atau ada karena apa? Sebagai oli dalam kehidupan Anda sebagai mesin. Seperti itu kira-kira. Untuk itu maka saya sampaikan pada kesempatan kali ini, coba kita lihat ada 7 barangkali bisa kita lihat bagaimana kita menjadi amal soleh. Amal soleh itu yang pertama adalah anak soleh, kemudian membuat mushaf, mewariskan mushaf, kemudian membangun masjid, kemudian membangun rumah untuk penginapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan ini yang terbaik adalah siapapun Anda punya harta, maka belilah tanah-tanah di sekitar masjid, bangun tempat itu, bikinkan kamar-kamar khusus untuk orang-orang yang membutuhkan untuk menginap sementara waktu.
sementara mau mau di hotel tidak bisa. Gitu. Dengan cara mungkin barangkali yang harusnya harganya 400.000 menjadi 200. Yang harusnya 200 menjadi hanya 100.000 atau 50.000 semampunya. Misalnya kayak begitu bisa. Silakan antum lakukan. Gitu kan? Karena insya Allah itu akan membangun sebuah kebiasaan yang bagus gitu. Ya. Terus selanjutnya adalah apa? Mengalirkan sungai untuk kepentingan orang banyak, di mana termasuk di dalamnya adalah membuat sumur untuk minum. Untuk minum orang banyak. Kemudian selanjutnya adalah harta yang disedekahkan. Inilah salah satu dari amal yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu adama inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza mata ibnu adama, jika wafat ibnu Adam, artinya apa, meninggalkan dunia ini untuk kehidupan di akhirat, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min thalathin, kecuali ada 3 yang tidak terputus. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah sedekah jariyah. Anda jalan-jalanlah di pesantren tertentu, mungkin air minumnya belum ada, maka buatkan oleh Anda air minum, atau buatkan sumur, alirkan di situ air-air yang dipakai untuk mandi para santri, lakukan oleh Anda. Atau jalan-jalannya ke pelosok-pelosok negeri di Indonesia ini khususnya, lihatlah mereka yang masih kekurangan air atau airnya sulit sekali untuk diambil karena memang kesulitan air, maka silakan kerahkan keuangan Anda untuk itu. Seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, wa ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Anda punya ilmu bisnis, Anda punya ilmu agama, Anda punya ilmu tahsin, Anda punya ilmu nahwu, Anda punya ilmu saraf, Anda punya ilmu apapun, silakan berikan, ajarkan. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, saya sampaikan dalam kajian-kajian saya di masjid-masjid pada saat di masa lalu saya masih ngisi pengajian, dan atau ketemu dengan orang-orang yang sempat bertemu dengan saya, dan dia akan di masa sebentar lagi pensiun. Ketika saya tanya, Pak, kalau sudah pensiun apa aktivitas berikutnya? Kemudian dia mengatakan bahwa setelah pensiun aku akan terus-menerus ke masjid dan tidak ngapa-ngapain, paling ya ngaji, zikir dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, jika saya ketemu dengan orang seperti ini, saya nasihatin bahwa ingat, Anda sudah diberi ilmu oleh Allah. Contoh, yang bekerja sebagai akuntan, yang bekerja sebagai bankir, misalnya Anda pekerja bankir ribawi, ingat ilmu perbankan itu masih dibutuhkan oleh umat Islam. Anda tinggal belajar ilmu syariah, maka Anda boleh membantu bank-bank kecil tanpa upah, tanpa gaji, sebagai aktivitas harian, karena sholat berjamaah bisa di mana saja. Oke, aktivitas bisa dilakukan di mana saja. Anda bantu itu bisa lakukan. Atau Anda yang aktivitas hariannya sebagai tukang las di pabriknya, maka silakan di masa tua sumbangkan ilmu itu. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Ingat kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami memasukkan makanan kepada mulut istrinya aja itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Anda mengajak seorang laki-laki yang tidak punya pekerjaan, sementara dia punya apa? Dia punya istri, maka ketika memberikan pekerjaan, menyalurkan pekerjaan untuk orang-orang seperti ini, tentu pahalanya lebih besar. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, Anda tidak boleh berhenti bekerja untuk menuai yang namanya amal soleh. Gak boleh. Siapapun Anda,
keahlian apapun insya Allah ada manfaat, termasuk misalnya orang pajak pun termasuk itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka Anda jangan berhenti, bekerjalah untuk Islam saat ini, apapun bentuk keahlian Anda, lakukan yang terbaik. Kalau tidak bisa keilmuan itu, bisa attitude-nya, bisa semangatnya, bisa motivasinya untuk memberikan. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat ini sangat luas, luar biasa. Secara spesifik memang itu Al-Quran, akidah dan segala macam, kemudian akhlak, itu mungkin seperti itu. Tapi jauh lebih dari itu, masih banyak ilmu yang bermanfaat. Gitu. Karena apa, ingat kaum muslimin rahimakumullah, manusia terbaik adalah orang yang siap memberikan, menyalurkan, membuat, menjadi sebab orang-orang sejahtera. Itu orang terbaik. Seperti itu. Atau menjadi membangun rasa aman untuk orang lain, itu orang-orang terbaik. Yang disebut sebagai dua pilar kejayaan itu. Itu apa? Mensejahterakan orang, dan yang kedua membuat rasa aman orang lain. Teorinya ada, nanti kita bisa berikan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, yaitu apa? Anak yang saleh. Anak yang saleh apa? Anak yang mendoakan orang tuanya, baik pada saat dia hidup atau juga pada saat setelah meninggal. Kaum muslimin rahimakumullah, apa doa terbaik bagi seorang anak untuk bapaknya, untuk ibunya? Hanya satu kata yang terbaik di antara kebaikan-kebaikan yang lainnya, apa? Ya Allah, demi Engkau, aku ingin, aku mau, dan aku sungguh mohon kepada Engkau agar bapakku, ibuku diberi nikmat husnul khotimah pada saat kemudian wafat, dan diberikan nikmat ibadah pada saat kemudian di masa tua, dan diberikan nikmat mencintaimu pada saat kemudian masih muda. Itu doa-doa terbaik untuk orang tua kita sesaat sebelum wafat atau sebelum wafat. Setelah wafat sudah jelas, kita sering berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak sekali modelnya. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfirli wali walidayya yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wali walidayya wa liman dakhala baitial mu'mina, dan seterusnya. Itu masih banyak sekali doa-doa yang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka silakan, amal jariah ini luar biasa kita lakukan. Itu yang kedua, kaum muslimin, bahwasanya sedekah amalan andalan yang akan mempermudah urusan kita di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana yang ketiga? Mari kita bahas. Yang ketiga adalah sedekah tanda hati yang kaya. Jadi kalau Anda, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, membiasakan sedekah, itu tanda hati Anda kaya. Hati Anda kaya. Dan kita sudah tahu sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bahwa yang namanya kekayaan itu bukan saja hanya sekedar harta, tapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan hati. Berapa banyak orang yang kaya raya, uangnya sangat banyak, luar biasa, tetapi hatinya begitu miskin, begitu tidak bahagia, dan begitu terpenjara dengan harta. Itu luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, jadilah orang kaya, baik secara materi atau secara spiritual, baik secara badani atau juga secara qalbi. Kalimatnya begitu. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, orang beriman itu dituntut, dianjurkan, diharapkan, bahkan Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya agar diberikan afiyah. Tidak hanya ampun, tapi juga afiyah. Afiyah itu adalah apa? Kondisi yang baik-baik saja secara ekonomi, baik-baik saja secara kesehatan, dan baik-baik saja dalam terhubung dengan orang yang lain. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, saya menganjurkan kepada kaum muslimin rahimakumullah, yuk bekerja keras untuk mengumpulkan harta, untuk bagaimana mencari kehidupan, mencari rizki sebaik mungkin, sehalal mungkin, sebanyak mungkin. Dan yuk bareng-bareng perkuat kekayaan kita dengan cara apa? Bagaimana menjadikan harta itu sebagai amal kita nanti di akhirat kelak. Seperti itu. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah,
Anda kaya tapi tidak dilibas oleh kekayaan Anda. Anda kaya malah justru kemudian menjadi sebab Anda lebih mudah masuk surga. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 orang yang akan didahulukan dihisab. Yang pertama ulama, yang kedua mujahid, yang ketiga ahli sedekah. Artinya ini orang yang pertama kan 6 kali masuk surga. Seperti itu. Walaupun tentu yang orang dihisab ini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tapi kalau lulus maka dia masuk surga duluan. Untuk itu maka subhanallah, jadilah orang kaya yang kaya hati. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bersedekahlah dalam segala keadaan. Dan ingat, sedekah itu setelah zakat. Sedekah itu setelah zakat, yang utama setelah zakat. Artinya apa? Jika Anda belum berzakat, maka berzakat dulu baru bersedekah. Kalau Anda tidak bisa berzakat, maka sederhanakan dalam bersedekah. Karena apa? Anda punya kewajiban untuk berzakat dalam kondisi tertentu. Dan untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, biasakan untuk menyalurkan harta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, barangkali siapapun Anda yang memiliki kelebihan rezeki untuk untuk menambah kemudian sumber datangnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kami ini Ma'had Yasma, dan alhamdulillah santri kami di sini semuanya gratis, tidak bayar, dan mereka ada yang dari kalangan hampir sebagian besar adalah dari kalangan du'afa dan juga dari anak yatim. Walaupun ada beberapa memang yang mau bersama-sama dengan kami di sini dengan berinfak ala kadarnya, seperti itu. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, saya undang, datanglah ke ma'had kami, lihat kami, silahkan ngobrol dengan kami bagaimana menata kehidupan lebih baik. Jika kemudian Anda tertarik dengan kemudian bersama-sama dengan kami untuk membangun ma'had ini. Tapi saya yakin setiap Anda punya pilihan terbaik, maka pilihan kemanapun silakan lakukan. Saya kaum muslimin rahimakumullah, Allah pasti akan menggerakkan siapapun untuk bersama kami membangun ma'had ini. Semoga bermanfaat, dan mari kita sama-sama terus minta kepada Allah agar kita istiqamah dan terus berada di jalan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.